Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Ramadan juga dikenal sebagai bulan yang memiliki keistimewaan dengan segala macam kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat dan para setan dibelenggu. Oleh karena itu, Ramadan seharusnya menjadi waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amal ibadah, dan memperbaiki diri. Namun, tidak semua orang dapat meraih keberkahan yang maksimal dari bulan yang mulia ini. Terdapat beberapa golongan orang yang, meskipun berada di bulan Ramadan, justru tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Mereka terperangkap dalam rutinitas dan kebiasaan lama yang menghalangi mereka untuk meraih kesuksesan spiritual. Dalam konteks ini, kita perlu memahami golongan-golongan tersebut agar kita bisa menghindarinya dan menjadikan Ramadan sebagai waktu yang benar-benar penuh makna. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat merenungkan bagaimana seharusnya kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik dan benar. Di video kali ini, kita akan membahas 5 golongan orang yang sangat merugi di bulan Ramadan menurut ajaran Al-Quran dan hadis, yang harus kita hindari agar kita bisa meraih kebahagiaan dan keberkahan dari bulan yang mulia ini. 1. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dalam kehidupan umat Islam. Bulan ini bukan hanya sekadar bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, golongan pertama yang sangat merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang menganggap bulan ini biasa saja, tanpa merasakan keistimewaan dan makna yang sesungguhnya. Menganggap bulan Ramadan biasa atau tidak ada yang istimewa dapat dilihat dari sikap dan perilaku seseorang dalam menjalani bulan tersebut. Orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja cenderung tidak berusaha untuk mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam bulan ini. Mereka berpuasa hanya sebatas menahan makan dan minum tanpa mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang lebih intens. Selain itu, mereka juga tidak memanfaatkan peluang untuk melakukan amal syalih yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Mereka hanya menjalankan rutinitas puasa tanpa berusaha untuk memperbaiki diri. Padahal, Al-Quran menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Keistimewaan ini seharusnya membuat umat Islam semakin bersemangat dan antusias untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Namun, bagi orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja, mereka akan kehilangan kesempatan besar ini dan tidak merasakan keberkahan yang datang hanya sekali dalam setahun. Orang yang menganggap bulan Ramadan biasa-biasa saja cenderung akan melewatkan berbagai kesempatan yang bisa memperbaiki kualitas ibadah mereka.
Mereka tidak merasa terdorong untuk meningkatkan ibadah seperti sholat tarawih, tilawah Al-Quran, bersedekah, berdoa, atau berusaha menghindari dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan. Sikap acuh terhadap bulan yang penuh berkah ini adalah bentuk kerugian yang besar karena Ramadan merupakan waktu yang terbaik untuk membersihkan hati dan jiwa, serta memperbaiki hubungan dengan Allah. 2. Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Golongan kedua yang sangat merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang hanya berubah alim dan taat beribadah pada bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan lainnya kembali kepada kebiasaan buruk mereka. Orang-orang seperti ini menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam beribadah dan menjalani ajaran agama. Mereka hanya mengubah perilaku mereka ketika bulan Ramadan datang, dengan harapan bisa mendapatkan pahala yang besar tanpa adanya niat yang tulus untuk memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Bukanlah puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu adalah menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, termasuk perkataan yang tidak baik. Namun, orang yang hanya taat di bulan Ramadan dan kembali kepada perilaku buruk di luar bulan Ramadan, tidak akan merasakan manfaat yang sesungguhnya dari puasa. Puasa yang benar adalah puasa yang melatih diri kita untuk menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Orang yang hanya berubah alim di bulan Ramadan biasanya akan sibuk memperbanyak ibadah ritual seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, atau memperbanyak doa. Namun, setelah Ramadan berlalu, mereka kembali pada kebiasaan lama mereka, seperti berbohong, berprasangka buruk, atau terlibat dalam perbuatan maksiat lainnya. Padahal, bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk perubahan yang permanen, bukan hanya bersifat sementara. Orang yang seperti ini sebenarnya tidak memahami hakikat dari ibadah itu sendiri. Ibadah tidak hanya dilakukan untuk meraih pahala di dunia, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjadikan diri kita lebih baik. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus dijadikan sebagai titik balik untuk memperbaiki diri secara konsisten, bukan hanya sebagai momen untuk menjadi lebih baik sementara waktu. 3. Orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga yang sangat merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang hanya menahan lapar dan dahaga tanpa memperhatikan aspek lainnya dalam puasa. Puasa yang hakiki bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk perbuatan buruk, perkataan yang tidak bermanfaat, serta menjaga hati dan pikiran agar tetap suci. Namun, banyak orang yang hanya menjalankan puasa secara lahiriah tanpa memperhatikan kedalaman spiritualnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menjelaskan, berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa yang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga tidak akan memberikan manfaat spiritual jika tidak disertai dengan pengendalian diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Puasa yang benar adalah puasa yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Artinya, selain menahan makan dan minum, kita juga harus menahan diri dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan, baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, maupun pikiran. Orang yang hanya berpuasa secara fisik dan tidak menghindari dosa akan merasa puasa mereka hanya sebagai kewajiban rutin yang perlu dilaksanakan. Mereka tidak akan merasakan kedamaian batin atau perubahan positif dalam diri mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual. Orang yang hanya menahan lapar dan dahaga tanpa mengendalikan perilaku mereka jelas akan sangat merugi. Mereka tidak mendapatkan manfaat maksimal dari puasa dan tidak dapat merasakan kebersihan hati dan jiwa yang seharusnya mereka capai selama Ramadan.
Sebaliknya, orang yang berpuasa dengan niat yang ikhlas dan menjaga diri dari segala bentuk dosa akan merasakan perubahan positif dalam hidup mereka, dan inilah tujuan sejati dari ibadah puasa. 4. Orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Golongan keempat yang sangat merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak memanfaatkan waktu di bulan ini dengan baik. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk beramal saleh, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan berbagai kebaikan. Setiap detik di bulan Ramadan adalah peluang emas untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi banyak orang yang membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila kamu selesai dari solat, maka ingatlah Allah berdiri, duduk, atau berbaring." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dalam keadaan apapun. Di bulan Ramadan, kesempatan untuk beribadah lebih besar lagi, baik dengan melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, atau berzikir. Namun, banyak orang yang justru membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti terlalu banyak tidur, sibuk dengan hiburan dunia, atau bahkan terjebak dalam aktivitas yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jika seseorang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan baik, maka dia akan kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan setiap amalan yang kita lakukan di bulan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sebaik mungkin dengan melakukan amal saleh yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. 5. Orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang sangat merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tetap melakukan maksiat meskipun di bulan yang penuh berkah ini. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk dosa dan perbuatan maksiat. Namun, ada sebagian orang yang masih saja terjebak dalam kebiasaan buruk mereka, seperti berbohong, menggunjing, berzina, atau bahkan berjudi, meskipun mereka sedang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa yang sejati adalah puasa yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mereka yang terus melakukan maksiat di bulan Ramadan tanpa merasa bersalah atau tidak berusaha untuk menghindarinya akan sangat merugi. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dari puasa mereka, karena puasa yang tidak disertai dengan pengendalian diri dari dosa tidak akan memberikan dampak positif pada jiwa dan hati seseorang. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat, agar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah dan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat berharga, penuh dengan rahmat, ampunan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Namun, kita harus mewaspadai 5 golongan orang yang sangat merugi selama bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka yang menganggap bulan Ramadan biasa, yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, yang sebatas menahan lapar dan dahaga, yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dan yang tetap melakukan maksiat di bulan yang penuh berkah ini, akan kehilangan kesempatan besar untuk meraih ampunan Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama introspeksi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan memperbanyak amal ibadah. Dengan begitu,
kita akan menjadi orang yang mendapat keberkahan dari Allah dan meraih kemenangan di akhir Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.